pelajaran kami di sekolah pun juga bahwa saya walaupun guru kimia tapi saya juga melibatkan banyak guru sosial, guru dari sejarah, ya, sejarah, ekonomi, kemudian dari fisika, kimia termasuk matematika juga dalam terkait dengan analisis statistik atau SPSS yang digunakan bisa tolong pada guru yang bersangkutan seperti itu. Jadi yang pertama saya sih mengacu pada materi yang diberikan oleh Pak hari kemarin ya. Jadi terkait dengan singkat program pembelajaran seperti itu. Jadi di sekolah kami itu dilakukan dengan 3 tahapan program risetnya. Yang pertama adalah pra riset, yang kedua adalah action riset, yang ketiga adalah pasca riset. Nah di masing-masing ini sebenarnya sintak pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Arif kemarin itu ada di actionnya. Ya di actionnya dari awal mulai bagaimana nanti siswa itu diberikan satu permasalahan untuk memecahkan bagaimana solusi yang ditawarkan nanti secara garis besar topik yang diberikan nantinya. Namun di awal sebelum itu karena anak kami dari basic keluarga tidak mampu, jangan mereka mau meneliti, mendengar aja mereka sudah takut. Nah di sana kami memberikan motivasi, bagaimana kami memberikan motivasi biar mereka ada semangat, ada gairah untuk mereka bahwa meneliti itu menyenangkan loh, meneliti itu bisa mendapatkan uang, meneliti itu bisa mendapatkan kampus yang bagus nantinya setelah tamat dari SMA seperti itu. Karena orientasi mereka anak SMA pastinya akan mencari perguruan tinggi yang lebih tinggi bukan langsung kerja seperti itu. Jadi mereka diharapkan akan melanjutkan nanti setelah mereka tamat dari SMA. Jadi yang pertama itu ada program di kegiatan pra riset ini atau sebelum riset ini biasanya selama 1 bulan. Jadi ini program 1 tahun ya. Jadi dilaksanakan di awal itu 1 bulan, ada namanya foundation research ya. Jadi di foundation research ini ada namanya sharing motivasi dan materi dasar riset. Jadi nanti ketika pas masuk di dalam action riset nanti itu diharapkan siswa-siswa sudah memiliki pengetahuan dasar apa itu riset, bagaimana tahapan-tahapannya sudah mereka kuasai sehingga nantinya pada saat action riset anak-anak itu sudah bisa nanti mengimplementasikan semua tahapan yang ada sehingga mereka lebih banyak bisa mengeksplor kemampuan mereka masing-masing dan bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik dengan rekan setimnya seperti itu. Jadi yang paling susah di awal ini ketika menerapkan sebuah riset di sekolah yang satu anak-anaknya kurang mampu. Karena kalau di sekolah yang outputnya bagus, saya yakin tanpa dikasih tahu riset apa itu riset mereka udah paham karena mereka bisa searching di Google, bisa searching cari literatur sebanyak mungkin mereka tahu karena mereka sudah punya akses yang sangat memadai untuk mencari referensi seperti itu. Jadi di sini kami punya peran sangat besar bagaimana cara mereka memotivasi, ya memotivasi, memberikan pengalaman nyata, real dari kakak-kakak alumninya, kemudian dari gurunya sendiri juga, sehingga diharapkan nanti ke depan mereka punya semangat bahwa saya walaupun miskin secara ekonomi tapi saya punya semangat untuk maju dan bisa seperti teman-teman yang lain seperti itu. Nah kemudian di materi dasar riset ini sebenarnya ini materinya bisa dikolaborasikan dari berbagai macam sumber ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga sudah memilikinya semua juga terkait dengan bagaimana kiat-kiat menulis sebuah riset sederhana ataupun sebuah riset yang lebih kompleks. Nah yang ingin saya jelaskan di sini lebih banyak nanti riset yang memang diarahkan bukan hanya sekedar riset sederhana, tapi lebih banyak riset yang nantinya menghasilkan produk yang bisa dikomodisikan juga. Karena bagaimanapun juga karena kami goalnya juga tidak hanya sekedar riset biasa, tapi riset yang nantinya bisa digunakan untuk di perguruan tinggi, bahkan bisa jadikan skripsi nantinya dengan mereka punya pengalaman awal di SMA, itu yang diharapkan seperti itu. Kemudian di action riset ini saya mengacu pada model dari riset base school-nya ya, itu ada 7 tahapan. Nah di action riset ini biasanya dilaksanakan 5 sampai 11 bulan. Jadi secara di awal, itu bulan awal itu diberikan foundation. Nah, di sana sudah diberikan tadi tentang motivasi dan tentang materi dasar dan riset. Kemudian, bagi anak-anak yang memiliki hobi atau semangat, setelah mereka diberikan motivasi dan mereka merasa semangat mengerjakan, mereka bisa saja dalam waktu interval 1 sampai 5 bulan setelah mereka diberikan foundation, mereka lebih cepat menyelesaikan proyeknya. Karena di sekolah kami itu intervalnya riset itu antara 3 sampai 5 bulan. Riset itu selesai. Karena kalau tadi saya lihat kalau di Pak Hari ya, Pak Hari ya, jadi kalau saya melihatnya kalau satu topik yang di kimia saja itu diberikan hanya satu proyek misalnya tadi kalau tidak dijelaskan lagi di awal tadi setelah Bu Eli bertanya, mungkin saya berpikir bagaimana cara menyelesaikan kimia dengan jumlah materi yang banyak dalam 1 tahun sedangkan hanya membahas satu topik permasalahan yang akan dipecahkan jadi sebuah riset seperti itu. Sehingga di sini kami mencoba ya memaparkan ini semua ya, namun tidak banyak saya jelaskan, dulu paling banyak yang awal saja yang saya jelaskan. Jadi
yang pertama adalah jadi formulating your general question. Jadi sini kita akan memberikan topik secara umum pada anak-anak. Misalnya kayak kemarin di pas masa-masa sedang up to date-nya ya, masalah pandemi yaitu COVID-19. Jadi kami berikan masalah itu pada anak-anak. Ya, ini saya tidak akan jelaskan lebih awal ya. Jadi saya berikan sisi ini pada anak-anak. Jadi memberikan formula berupa topik problem. Dengan setelah mereka, kita berasumsi bahwa setelah 1 bulan itu mereka sudah punya pemahaman dasar tentang riset seperti itu. Jadi kita berikan permasalahan ini ketika kita ajak di bulan kedua ya sampai 5 bulan atau bulan kedua sampai di bulan ke-11. Karena di bulan ke-12 itu ada nanti kegiatan pekan ilmiah Semanbara. Nah, itu setelah mereka selama setahun punya proyek riset, baik yang telah dilombakan, yang telah berprestasi, maupun yang belum tapi memiliki proyek yang bagus, itu dipamerkan dan bisa dilihat oleh orang tua mereka ketika mereka datang menjemput anaknya ke sekolah seperti itu. Ya, jadi kita berikan kasus ini. Jadi ini contoh topik saya berikan pada anak-anak ya. Jadi ada banyak topik sebenarnya saya berikan secara garis besar, tapi saya ini saya angkat kemarin di sini paling update tentang COVID-19. Nah, kira-kira di sana mereka berpikir gimana cara memecahkan apa yang bisa dibicarakan secara ini. Ya dari hasil diskusi mereka dengan teman-temannya, karena ini adalah proyek riset ya, kita mereka berkelompok tetap maksimal 3 orang. Karena ini orientasinya ini kan akan diadakan juga untuk lomba kalau mereka bagus karyanya seperti itu ya. Karena bagaimana juga kita nggak munafik karena mereka juga dari keluarga kurang mampu, orientasinya ke sana karena ada finansial yang mereka cari dan juga prestisi yang nanti mereka dapatkan setelah mereka tamat seperti itu. Jadi setelah kita berikan topik seperti ini ya, kita minta para anak untuk mendiskusikan dan mencari referensi mereka melihat fenomena yang ada di sekitar lingkungan mereka, baik di rumah mereka, bahkan ada keluarga yang meninggal dan sebagainya karena COVID. Kemudian ada beberapa hal yang mereka temukan. Ide-ide ini boleh dikatakan ide sudah jadi. Jadi apa-apa saja yang bisa diangkat yang berkaitan dengan pandemi, dengan COVID misalnya. Jadi yang pertama dari anak kami ya, jadi misalnya itu pertama peran Kartun Posyandu dalam upaya menurunkan angka stunting ya, atau gizi kurang baik ya pada anak itu di desa Sangsit. Sebenarnya masalahnya adalah anak kami ini punya adik ya, anak-anak dia punya saudara ada 5. Anak yang sekolah ini yang saya bina ini adalah anaknya anak pertama. Nah, adik yang paling terakhir ini dia kena kasus stunting. Gitu. Kemudian desanya dia juga termasuk memiliki masalah atau kasus stunting paling tinggi di kabupatennya. Nah, setelah dia lihat berita di YouTube ya, di YouTube ternyata dia ingin tertarik masalah ini. Apa sih yang menyebabkan stunting bisa tinggi di daerah kami? Kemudian ternyata yang paling dekat lagi keluarganya kena kasus stunting, anaknya, adiknya seperti itu. Sehingga coba dicari referensi apa itu stunting, kemudian penjelasannya ternyata di desanya itu ini kejadian 2018 di desanya dia. Namun di 2020 Posyandu ya. Jadi membentuk kader Posyandu di sana. Nah, kader Posyandu yang digerakkan, yang diaktifkan untuk bisa memberikan sosialisasi pada masyarakat, terutama ibu-ibu, sehingga ternyata di tahun 2000 akhir dan 2021 penurunannya sangat signifikan dari kasus stunting yang ada di desa itu. Nah, kemarin lolos opsi yang kemarin yang ini 2021 yang anak yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kalau ini kan bicara tentang kesehatan ya, jadi COVID itu diangkat dari kesehatannya berdasarkan kasus stunting yang memang ada kaitan juga dengan COVID di sana. Kemudian yang kedua itu kasus tentang permasalahan yang diangkat tentang ekonomi masyarakat. Jadi bagaimana pengaruhnya COVID ini terhadap pariwisata desa, ada namanya desa wisata. Jadi kan karena semua ditutup kan otomatis masyarakat ekonominya benar terperosok. Nah, anak ini mau mengangkat, jadi membandingkan beberapa desa baik di beberapa di Indonesia ya yang bagus tatanan kelola desa wisatanya, kemudian dikaitkan dengan desa di dalam desa yang ada di Bali yang mulai dikatakan bagus juga, ya. Namun ketika ada pandemi ternyata terjadi penurunan yang sangat signifikan, masyarakatnya udah mulai ada penurunan. Namun ada juga desa yang bagus di Bali, salah satunya namanya desa Penglipuran, mungkin ada bapak ibu yang pernah ke sana. Ya, desa yang bagus tata kelola wisata desanya, gitu. Nah, itu yang menjadi bahan pembanding buat anak ini meneliti seperti itu, ya. Jadi itu yang diangkat yang kedua. Saya sebenarnya berpikir kenapa mereka bisa tahu, karena mereka bukan dari sana untuk yang kasus yang kedua. Tapi karena mereka banyak baca katanya, karena mereka udah sering menulis seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada namanya SIPTEK. Nah, ini juga masalahnya kasusnya adalah kesehatan. Nah, kenapa ini muncul? Karena ini membuat aplikasi walaupun sederhana ya, tidak seperti kayak Pak Bima yang membuat aplikasi dengan coding. Tapi ini konsep sederhananya lewat PowerPoint. Jadi kami memberikan beberapa referensi, kira
kira-kira apa sih bagaimana buat aplikasi yang sederhana namun bisa digunakan walaupun tidak secanggih yang menggunakan coding seperti itu, karena di Google tuh banyak sekali ada referensi dalam aplikasi yang sederhana. Nah, kasus ini muncul karena anak kami juga dari sana di desa Keramitan itu, ketika pas masa pandemi antre ini sampai panjang sekali. Nah, bagaimana cara membuat sebuah aplikasi yang nantinya juga orang tua atau siapapun yang mau ke puskesmas mereka daftar dulu dari lewat aplikasi. Jadi sudah terdata mereka, sehingga mereka ada ngantri panjang yang malah bukannya menurun angka COVID-nya malah menurun, tapi malah meningkat karena ada kerumunan yang banyak seperti itu. Sehingga dengan ada aplikasi ini, anak kami itu berpikir dengan ada aplikasi ini bisa menurunkan angka kasus COVID yang ada di daerah sana, sehingga dengan masyarakat datang menonton dengan secara teratur. Mereka sudah tahu jam berapa mereka bisa hadir di sana untuk memastikan sana. Karena ketika anak ini meneliti, mereka sudah melakukan survei ke lapangan sebelumnya. Dari hasil survei itu mengatakan bahwa di sana belum ada aplikasi yang membahas tentang ini. Walaupun sebenarnya di Indonesia udah ada banyak ya dari beberapa mahasiswa yang di ini, tapi untuk studi kasusnya ada di desa ini belum ada. Sehingga itu yang dikembangkan untuk anak ini untuk mengaji tentang keadaan yang masalah yang tadi terkait dengan COVID seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada juga yang membahas tentang produk herbal. Namun ini tidak masuk kembali ke dalam lomba ya, karena ini memang masalah kami di sekolah kami adalah pengujiannya yang sangat luar biasa susahnya. Kalau udah bicara masalah obat atau bicara produk yang dikonsumsi itu banyak sekali hal-hal yang harus diikuti, misalnya kayak etika, clearance dan segala macam ya, di labnya bagaimana. Dan kami kemarin pernah saudara di lab, jadi kami tidak melanjutkan, tapi ini sebatas serupa yang eksperimen di sekolah saja, jadi ini nggak sampai ke tahap yang lebih jauh seperti itu. Nah kemudian kalau ini biasa ya, jadi setelah mereka mempunyai sebuah ide yang mereka sudah di-ACC oleh baik pembinanya ataupun kami di Dewan Riset ya, setelah kami ACC, idenya menarik dan bisa dikembangkan untuk jadi suatu solusi buat masalah yang ada di masyarakat. Kemudian kami meminta kepada anak ini untuk memecahkan masalah yang ada. Ini memang sebenarnya kegiatan ini dilakukan di kelas, ya, tidak seperti ekstrakir ya. Ini memang kita punya program bahwa setiap seminggu sekali, setiap kelas di kelas 10 dan kelas 11 mereka punya kelas kir, namanya kelas kir ya, 1 jam. Nah setelah kami terapkan kayak tadi ada foundationnya, kemudian ada memberikan topik permasalahan, kemudian di kelas juga diberikan mereka untuk mencari referensi, bisa mereka keluar dari kelas tapi mereka fokus pun menjadi informasi seperti itu. Ini sifatnya biasa, bisa lewat buku, bisa lewat jurnal ataupun artikel, dan yang jelas mereka berselancar di Google kebanyakan. Kemudian tahapan-tahapan ini ya di dalam sintak pembelajaran hasil riset yang saya hasil dari PowerPoint-nya Pak Hari kemarin ya. Jadi saya yakin teman-teman Bapak Ibu semua juga sudah memahami juga tahapan-tahapan dalam ini ya. Jadi mereka membuat hipotesis, setelah mereka membuat kajian ini, tadi kayak membuat alat tadi yang tentang aplikasi, kemudian tentang stunting juga. Apa kira-kira yang menjadi masalah di sana? Dan hipotesis mereka apa sih sebenarnya? Jadi mereka dirancang, dilatih, dan mereka juga kita melibatkan beberapa guru yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya saya saja sebagai ketua riset, tapi banyak melibatkan guru yang memang satu bidangnya sudah sesuai. Itu yang pertama dari basic gurunya. Walaupun pada kenyataan juga tidak semua guru yang terlibat untuk membantu. Misalnya dari segi bahasa misalnya, itu penting kita melibatkan tentang kebahasaan. Kemudian kalau kita bicara tentang kesehatan, pasti ada, kebetulan kami juga punya klinik ya untuk menangani siswa yang bermasalah. Jadi mereka minta referensi ke suster atau kliniknya yang membantu ya, ada yang perawatnya yang membantu mereka di sana bagaimana tentang kesehatan yang terkait dengan masalah tentang stunting. Sudah mereka banyak pengetahuan lebih dibandingkan dengan yang guru yang lainnya atau guru biologi juga bisa. Setelah itu baru mereka akan merancang. Di merancang inilah kita akan melibatkan guru-guru yang menjadi pembimbing. Nah di sini kami punya peran di Dewan Riset memberikan peran bahwa kami memberikan kebebasan pada anak yang sudah terbentuk kelompok masing-masing di kelas itu untuk mencari pembimbing yang sesuai dengan selera mereka. Karena dalam bahasa kami sebagai Dewan Riset sekolah itu memberikan pemahaman bahwa kalau kita memaksakan siswa untuk menjadi si A, si B jadi pembimbingnya, justru mereka akan jadi tertekan. Nah, kami memberikan kebebasan kepada mereka, siapapun yang jadi pembimbing kalian itulah pilihan kalian. Sehingga kalau nanti di kemudian ada masalah dengan pembimbingnya, jangan salahkan Dewan Risetnya, saran gitu. Jadi mereka memilih sendiri. Ternyata dari pengalaman yang ada, yang dipilih hanya kami bertiga, tapi yang banyak kami berdua, saya dengan teman saya namanya Pak Yuli. Karena diketahui kami yang sangat konsen dengan membina anak-anak,
bisa siang malam tanpa mengenal waktu, mereka bisa tetap dilayani seperti teman-teman yang lain. Rata-rata sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi kalau udah, jangankan mereka keluar sekolah, masih sekolah pun mereka sibuk juga dengan urusan mereka. Alasan ngajar lah, alasan buat inilah, buat itulah, biasa. Namun ya supaya kami bisa memberikan mereka walaupun dengan keteteran juga, tapi ya kita lakukan dengan baik. Ya akhirnya kemarin Kopsi Biksi dapat juga di Nasbia juga kemarin juga dapat dari kerja keras kami juga, walaupun mereka guru juga akhirnya memberikan dispensasi ke anak maksimal 5 hari selama proses risetnya itu, seperti itu. Kemudian yang paling menariknya adalah ketika melakukan investigasi atau melakukan analisis data. Dan di sini anak kami kan tentunya dengan basic mereka yang boleh dikatakan IQ-nya dulu normal, ya 70% anak kami dulu normal dari hasil tes yang kami lakukan di sekolah dengan pihak bersama dengan pihak luar yang memang ahli di bidang itu, ya. Jadi tantangan kami di sana. Jadi setelah mereka punya data, setelah mereka sebelumnya membuat instrumen penelitian bersama pembimbingnya, kemudian kami juga pantau sejauh mana, jangan sampai di instrumen itu malah tidak sesuai dengan itu yang akan dikembangkan, seperti itu. Jadi kami mengarahkan mereka, termasuk juga dengan komunikasi dengan pembimbingnya, kira-kira sejauh ini kira-kira bisa dilaksanakan oleh siswa. Jadi pembimbing juga punya peran, dan juga dewan juga punya peran untuk memantau perkembangan siswa ini. Jangan sampai kita memberikan sebuah proyek, mereka sudah membuat proyek ini kelihatan menarik, tapi ternyata tidak jadi gara-gara instrumennya nggak nyambung atau nggak sesuai dengan topik yang diangkat, seperti itu. Sehingga di sini kami punya peran untuk membantu mereka memfasilitasi seperti itu. Kemudian termasuk analisis data, kemarin juga kami selain guru yang terlibat, kami juga melibatkan alumni seperti yang tadi Bu Mai, ya. Jadi alumni tentunya dia memiliki pengetahuan mungkin lebih banyak daripada gurunya, karena mereka sangat up to date, ya. Mereka generasinya mungkin generasi Z, ya kalau salah. Jadi mereka lebih cepat tahu daripada gurunya. Itu gurunya juga banyak kesibukan kan. Mereka sedang baru, mereka memberikan masukan, oh ini cara mengasih SPS seperti, walaupun di Google ada, di YouTube ada, tapi mahasiswa lebih banyak memberikan, karena mereka lebih dekat secara emosional, mereka lebih enak komunikasinya seperti itu dibanding dengan gurunya biasanya. Kemudian di hasil juga sama. Jadi di sini seringkali kami menemukan masalah, ya. Kalau kami nggak pantau secara detail, banyak sekali anak sukanya copy paste, dan sering terjadi. Mungkin hampir semua teman-teman guru juga akan mengalami itu juga kalau nggak dipantau, tidak benar diperhatikan dengan baik. Kalau jurinya benar jeli, di sana kan nanti malah anak-anak kita itu menjadi down ketika dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik, ya, terkait dengan keaslian datanya. Nah, kemarin ada di Kopsi sampai dipertanyakan datanya itu malah copy paste dari Google, seperti itu, ya. Itu jadi masalah besar itu. Nah, itulah kami punya peran bagaimana cara menanamkan nilai kejujuran kepada siswa, ya. Jadi biar anak kami itu benar-benar memiliki satu konsep yang baik. Ketika mereka punya riset, mereka sudah mengambil data, apapun hasilnya itu dilaporkan. Nah, terkait bagaimana cara melaporkan nanti kan keseninya di masing-masing pembina, dan juga nanti ada dewan riset yang memfasilitasi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada report dan presentasi. Nah, ini tahap kami, ya. Ketika mereka sudah selesai, misalnya belum ada kompetisi nih, belum ada lomba. Nah, memang sih nggak semua anak yang kami buat itu ikut lomba, ya. Jadi tetap akan diseleksi juga, artinya yang mana kira yang layak untuk diikutkan sesuai dengan kebutuhan lomba yang ada. Jadi tidak mungkin udah nggak sesuai dengan bidang dipaksakan juga, nggak seperti itu. Jadi sesuai dengan bidang lomba yang ada, sesuai dengan selingkungnya yang ada, kita lihat. Namun di luar itu kita sudah menyiapkan presentasi. Jadi anak-anak itu menyiapkan presentasinya, laporan mereka seperti apa. Kemudian kami ada judges. Jadi judges itu dari kami, dari dewan riset. Kalau idealnya adalah kami menggunakan 3 sampai 5. Cuma terkadang hanya 3 orang karena gurunya banyak sibuk, jadinya kita 3 orang cukup lah, artinya tidak ada pembanding nantinya kalau ada 3 nilai itu. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa bisa melaporkan dari apa yang mereka teliti, ya. Kemudian kita memberikan masukan, apa kita akan menolak laporannya karena itu ada mungkin banyak copy paste, atau mungkin mereka juga memanipulasi data terlalu banyak, sehingga kita bisa berikan istilahnya sejenis masukan, atau mungkin bisa kita putuskan bahwa ini tidak layak untuk dilanjutkan, diulang lagi datanya, seperti itu. Itu yang kami lakukan. Jadi ada tiga hal yang dalam presentasi ini, ya. Yang pertama bisa diterima tanpa ada perbaikan. Yang kedua bisa diterima karena ada perbaikan. Perbaikan ini tergantung apakah termasuk kategori ringan, sedang, atau berat mungkin masalah yang diginikan atau terlalu banyak. Yang ketiga ditolak karena memang data itu masalah, gitu. Kemudian
di akhir ini ya di poin yang ke-7 ini di sekolah kami itu ada yang tadi sudah saya katakan tentang pekan ilmiah Semarang Barat. Jadi itu dilaksanakan di bulan Desember pas saat akan rapotan ya. Jadi itu dilaksanakan 3 hari biasanya. Jadi dari awal sebelum rapotan sampai rapotan akhir itu sebenarnya puncaknya, karena orang tua mereka akan datang di hari terakhir yang ketika mereka rapotan itu. Jadi biar orang tua itu mengetahui bahwa anaknya sebenarnya punya riset yang luar biasa, punya produk, kemudian mereka bangga ketika rapotan mereka ke depan membawa piala ya, ada namanya seremoni tentang prestasi yang mereka dapatkan selama setahun. Jadi ada yang bisa dapat 5, bahkan 7, atau mungkin hanya nggak dapat sama sekali. Jadi ada yang juga yang paling banyak dapat 5 atau 7 medali atau prestasi seperti itu. Jadi itu bukan ilmiah Semarang Barat. Kemudian kalau dari program sekolah kami itu, kalau hanya sebatas itu rasanya belum cukup. Karena biar ada pengakuan lebih lagi, kira apa? Nah di sini kami mencoba melihat output yang akan dihasilkan ini sebenarnya rentangnya ke bulan. Setelah mereka punya karya, sudah mereka laporkan, sudah presentasi, sudah diseminar istilahnya ya. Jadi output yang diharapkan dari program kami adalah ada namanya sertifikat riset. Ini penting digunakan ketika mereka mau kuliah. Jadi mereka punya bukti bahwa ini saya benar punya sertifikat. Karena di dalamnya itu ada seperti kegiatan diklat itu ada jamnya juga. Pertama tadi collection berapa jam, kemudian kegiatan risetnya berapa jam, sampai terakhir dia ada laporan itu. Jadi ada jamnya juga. Jadi mereka jelas detail. Jadi nggak hanya sekedar sertifikat judulnya ini selesai. Nah seperti itu. Jadi di belakang itu ada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan selama setahun, yang mereka sebagai bukti bahwa mereka sudah melakukan itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah publikasi jurnal. Nah kemarin sudah sempat juga disampaikan ya, bahwa anak-anak kami sebenarnya banyak sekali sudah membuat jurnal. Cuma masalahnya di awal itu adalah kami susah di mana mau kami publikasikan. Karena kalau berbayar juga, soalnya kami nggak punya dana. Jadinya kemarin kebetulan 2020 ada salah satu kampus di Bali, kampus negeri, yang ternyata mau menerima, walaupun kita melihat dia Sinta berapa yang kan bukan tidak masuk Sinta, kayak masih di bawah rupanya itu. Tapi dengan mereka dimasukkan ke dalam jurnal ini, walaupun nanti ke dalam jurnal dari kampus itu ya, dan mereka juga dapat fee juga 100.000 setiap satu jurnal. Jadi anak-anak sangat semangat sekali. Jadi mereka sangat antusias, misalnya buat jurnal nih, mumpung ada honornya itu kan. Biasanya kalau jurnal kan saya berbayar, tapi dia sendiri dapat honor itu. Jadi mereka sangat senang sekali dan mereka malah semakin semangat begitu. Kemudian sudah ada sekitar 7 jurnal yang sudah masuk ya di sana. Karena kebetulan juga kami belum bisa sempat mengecek di yang lain-lainnya karena masih banyak sekali ada kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah haki. Kami juga kemarin 2021 ini ya kita mengajukan ada 15 haki sebenarnya. Kebetulan di Bali itu ada program lembaga yang menaungi di bidang riset namanya BARI. Jadi Badan Riset Daerah. Jadi syukurnya dari itu dulu kami susah sekali mengajukan lewat kampus nggak jadi-jadi sampai 2 tahun tunggu nggak jadi-jadi. Mau dibantu nggak? Kami di Bali nggak ngajukan Pak. Jadi seringkali bilang ada program dari dosennya, pengambil masyarakat juga ke sekolah kami, ada yang mau dibantu satu jurnal tapi nggak jadi-jadi juga. Ternyata ada program, ada lembaga baru namanya BARI di Bali, itu yang membantu Pak. Jadi kemarin kita mengajukan 15, namun yang sudah keluar hakinya baru 6 karena kendalanya adalah di BARI itu juga ada pemangkasan anggaran untuk COVID. Jadi tidak bisa dicetak semuanya gitu seperti itu. Dan kami juga mengajukan 2 paten kemarin, sudah sampai tahap presentasi juga di depan para pejabat yang mengujinya. Cuma sama juga karena ini masih prosesnya panjang, kalau paten kan lebih ribet prosesnya ya, jadi agak susah sekali. Kami belum tahu apakah itu akan jadi atau tidak nanti. Mudah-mudahan sih jadi seperti itu Pak. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan program yang kami kembangkan di sekolah. Karena kalau bicara tentang sintak pembelajaran mungkin sudah ada di dalamnya ketika kami melakukan prosesnya itu ya. Namun di sini kalau bicara tentang pembelajaran antar makul sebenarnya sudah ada, tapi itu masih terlalu sederhana. Yang kami jelaskan, yang saya jelaskan adalah lebih kepada skupnya yang lebih besar. Artinya proyek-proyek yang kami kembangkan ini, yang anak kami kembangkan ini adalah bisa diikutkan dalam berbagai ajang. Satu, biar mereka ada peningkatan kualitas dari segi kemampuan presentasinya, kemampuan berargumentasi, kemudian kemampuan public speakingnya di depan juri yang tentunya orang-orang yang lebih expert dan di luar dari ya orang yang biasa pernah dilihat di sekolah seperti itu. Mungkin saya dari saya, terima kasih. Mohon maaf. Luar biasa.